Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah masih bisa silaturahim dengan teman-teman di Jawa Tengah. Yang tahun lalu kita pernah juga saya diundang silaturahim untuk mengisi diskusi fotografi. Kali ini juga kita akan ngobrolin tentang fotografi yang menjadi keseharian saya juga, yaitu fotografi berdaya. Mudah-mudahan lewat Zoom meeting kali ini, karena masa-masa pandemi, tidak mengurangi esensi silaturahim kita, ngobrol kita tentang fotografi gitu ya. Fotografi yang kita akan bicarakan adalah fotografi berdaya, bukan sekedar fotografi yang indah-indah aja. Walau fotografi kita butuh keindahan juga, tapi mudah-mudahan punya manfaat yang lebih untuk masyarakat, untuk kita sendiri dan sebagainya. Ya, sebelum saya mulai, saya memperkenalkan diri sendiri dulu. Nama saya Herudin Sapri, aktivitas karir foto-foto aja di Jakarta. Dapat amanah sekarang sebagai fotografer DKI 1. Mudah-mudahan jadi amal jari untuk saya lewat fotografi. Itu. Nah, kali ini kita coba ngobrol-ngobrol sejenak beberapa menit ke depan. Kemudian nanti teman-teman bisa juga nanti tanya jawab dan sebagainya, atau yang mau didiskusikan. Sebenarnya saya coba memaparkan apa sih fotografi berdaya, apa sih fotografi yang punya impact, bagaimana sih fotografi itu mempunyai nilai manfaat lebih untuk diri kita dan untuk orang lain juga ya. Fotografi berdaya, saya sebut ini fotografi berdaya. Entah nanti definisi yang lain silakan saja, tapi saya menyebutkan definisi fotografi berdaya. Nah, fotografi berdaya itu dalamnya sebenarnya sih isinya itu sederhana aja. Kita mendokumentasikan para pemberdaya, para aktivis, para komunitas dan sebagainya, yang intinya adalah visual. Hasil foto yang 2 dimensi itu adalah fungsinya adalah dokumentasi para pemberdaya. Lalu dari hasil dokumentasi itu kita fotografi pemberdayaan itu menyiarkan aksi hidup baik mereka. Misalkan aksi hidup baik para pemberdaya, baik individu atau komunitas atau lembaga-lembaga sosial lainnya juga. Nah, jadi fotografi berdaya itu adalah dokumentasi pemberdayanya, lalu kita menyiarkannya, aksi hidup baiknya, proses kegiatannya dan sebagainya. Nah, fotografi berdaya yang coba kita obrolkan sekarang ini sebenarnya sih secara gampangnya di dalamnya itu fotografi pemberdayaan itu dalamnya adalah kita memotret konten inspiratif. Dalam artian konten inspiratif misalkan ada yang kemarin sedang viral itu, ada foto anak di pinggir jalan di trotoar baca Al-Quran, itu kan inspiratif. Nah, fotografi visual itu kan hasil foto ya, akhirnya mengubah hidup orang lain, bisa juga kan. Fotografi akhirnya menginspirasi orang untuk berbuat baik, untuk tilawah dan sebagainya, atau entah apalagi ada adegan apalagi, situasi apalagi yang sehingga hasil inspirasi itu mempengaruhi kegiatan orang lain. Nah, itu kontennya adalah konten inspiratif. Lalu ada juga fotografi pemberdayaan itu yaitu kolaboratif, sifatnya adalah kolaborasi. Artinya fotografi yang kita visualkan, fotografi yang kita hasilkan adalah mengundang orang untuk kolaborasi atau memotret kegiatan yang sedang berkolaborasi, kita visualkan, kita ceritakan, sehingga makin besar efek kolaborasinya. Makin banyak orang yang urun rembuk, urun saran, urun ide, urun dana, urun pemikiran, lalu banyak lagi, sehingga orang-orang makin kolaborasinya itu makin membesar sebagainya. Fotografi hasil 2 dimensi itu menemani cerita itu, menemani kegiatan-kegiatan itu. Lalu fotografi berdaya itu juga bisa bentuk-bentuk konten, yaitu kritik sosial. Artinya ada situasi-situasi yang tidak ideal, situasi yang harusnya terjadi kemudian tidak terjadi, atau sesuatu yang harusnya terbangun tidak terbangun, sehingga mengaruhi hajat hidup orang lain.
kita foto, kita viralkan, kita dokumentasikan, sehingga itu menjadi efek sosial untuk pihak lain. Di kemudian hari mudah-mudahan mempunyai efek lanjutan, yaitu adanya perbaikan, adanya suatu problem solving dan sebagainya yang pihak lain itu punya peran untuk melakukannya gitu. Biasanya sih isu-isu tentang pemerintahan dan sebagainya itu bisa fotografi bisa menemani di tahap itu, bisa menemani. Nah, dari kesemuanya itu sebenarnya tujuan utamanya adalah impactful. Tujuan utamanya adalah dampak besar untuk masyarakat. Jadi fotografi yang kita ciptakan, fotografi yang kita share, fotografi yang kita coba bagikan ke masyarakat, komunitas, lembaga dan sebagainya, termasuk ke pemerintah, yaitu mempunyai dampak besar bagi masyarakat, dampak besar bagi pemberdayanya, si pelakunya, bagi besar kita untuk kita yang bisa menikmati, kita mempunyai peran di situ, dan dampak besar bagi masyarakat. Artinya banyak ketersambungan, banyak kolaborasi, sehingga orang yang meminta manfaat, yang menerima manfaat itu lebih banyak lagi, lebih luas lagi, dan hasil manfaatnya lebih meningkat. Kualitasnya yang harusnya sekian persen jadi berapa persen dan sebagainya, kualitasnya meningkat karena banyak yang urun tangan untuk bantu dalam hal kolaborasinya gitu. Terus bagaimana sih langkah-langkahnya untuk kita sebagai fotografer masuk ke situasi itu? Kita punya kemampuan fotografi, kita mempunyai kemampuan dokumentatif, kita punya kemampuan, kita punya alat untuk alat rekam itu. Kemudian bagaimana sih sebenarnya kita bisa urun menjadikan visual sebagai bahan untuk melakukan perbuatan baik itu gitu, masuk ke wilayah yaitu. Belum tentu orang fotonya biasa-biasa, foto mereka juga sebenarnya udah bagus-bagus saja, tapi kita coba mengulang fotografinya, kita mengulang visualnya untuk lebih memperluas, untuk lebih membagusin lah secara visual literasinya, bisa disajikan ke halayak umum. Nah, kata kunci sebenarnya untuk masuk ke wilayah itu adalah networking gitu ya. Saya sendiri di beberapa tahun yang lalu atau sampai sekarang sebenarnya fotografi pemberdayaan yang saya lakukan sebenarnya tidak lepas dari namanya networking. Sumber informasi, banyak informasi yang saya minta baca di lini masa, di sosial media, Facebook, Twitter dan sebagainya, atau baca di media sosial, atau baca di media massa, atau kita dihubungi langsung oleh teman-teman yang aktif di kegiatan komunitasnya. Banyak teman-teman komunitas yang sebenarnya banyak konten, banyak isu, banyak hal yang mereka kerjakan kemudian tidak tersiarkan. Nah, kita bisa ambil peran itu untuk ikut mensiarkan lewat visual. Artinya networking ketika kita punya banyak teman komunitas, teman teman pemberdayaan dan sebagainya, mereka mengabarkan suatu kegiatan sosial yang mereka sedang lakukan, untuk kegiatan hajat hidup baiknya mereka yang sedang mereka gelar gitu kan. Nah, kita turunan ikutan. Nah, kita ambil foto-fotonya sebanyak-banyaknya saja, nggak usah takut-takut fotonya jelek dan sebagainya. Toh apalagi kalau kita masuk ke wilayah yang pedalaman dan sebagainya, dapat situasi yang itu, kita pasti dapat gambar banyak gitu kan. Mau nggak mau foto itu menjadi foto baru, foto terbarukan, orang lain jadi wah ya bagus dan sebagainya gitu kan. Itu nilai plusnya kalau kita masuk ke wilayah pedalaman sebenarnya. Tapi di sekitar kita juga banyak foto yang bisa kita ambil sebenarnya dari inspirasi banyak orang, tetangga dan sebagainya, kegiatan-kegiatan pemberdayaan dan networking. Informasi di mana pemberdayaannya, misalkan organisasi apa yang sedang melakukannya, orang siapa yang sedang melakukannya, itu bisa kita dapat dari networking dari teman-teman di sekitar kita, dari teman-teman sosial media kita. Nah, kata kuncinya lagi sebenarnya ketika jangan lupa ketika kita habis motret, kita juga mensiarkan lewat platform yang lain, misalkan ada kitabisa.com, atau kita serahkan foto-foto itu ke lembaga sosial lainnya untuk ikut disebarkan, itu bisa. Nah, kata kuncinya yang menurut saya menjadi penting dan itu sebagian besar kayaknya mempengaruhi
aktivitas fotografi budaya itu adalah networking, jaring gitu kan. Ini berasa menjadi penting. Saya sendiri banyak informasi pemotretan, saya harus datang ke sana, datang ke sini, datang ke sana, itu sumbernya sebenarnya dari banyak komunitas gitu kan, banyak orang. Makanya jejaring informasi itu kita baca di sosial media, kita punya pertemanan orang-orang yang di komunitas kan, mereka punya banyak cerita, mereka punya banyak hal yang dibicarakan oleh mereka gitu. Kita turun aja, kita datang aja, kita izin aja orang mereka untuk ikutan. Atau mereka juga kadang-kadang kalau teman-teman sudah terbiasa dengan fotografi ini, biasanya teman-teman diajak untuk ikutan bantu-bantu foto-foto. Ya udah, kita iakan aja untuk motret gitu kan. Makanya pentingnya networking bagian dari sumber informasi yang kita dapat untuk memulai hasil riset. Apa yang harus kita foto, persiapan apa yang kita harus foto, cerita apa yang kita bisa gali. Kemudian kita sudah mulai merangka story yang akan kita ambil secara visual gitu kan. Bab belajar foto story, bab belajar foto teknis fotografi peliputan juga teman-teman harus kuasai juga. Itu di bab yang lain teman-teman silahkan cari sendiri. Tapi setidaknya informasi itu menjadi riset awal kita dari obrolan teman-teman dan informasi yang networking kita punya itu. Nah, setelah kita hasil dapat foto-foto kan kita sebarkan baik di sosial media teman-teman atau di kanal berita atau di lembaga teman-teman kasih lah foto itu, kemudian tersebar. Nah, yang saya alami sendiri sebenarnya ini networking ya, yang saya alami dari misalkan saya punya pertemanan di Facebook atau Twitter, saya biasanya menjalin interaksi dengan teman-teman yang ada di media, orang yang bekerja di media, teman-teman yang bekerja di sosial lembaga sosial dan sebagainya. Karena pertemanan itu ternyata secara tidak langsung mereka juga melihat hasil fotografi yang kita lakukan. Akhirnya nanti akan ada pertanyaan, sering ada pertanyaan, ini di mana, ini kapan, ini siapa, bagaimana kondisinya. Maka fotografi yang kita sajikan itu mempengaruhi interaksi mereka tuh, mempengaruhi pertanyaan-pertanyaan mereka itu. Nah, disitulah fungsi literasi yang kita sajikan, tulisan dan sebagainya yang data yang kita sajikan ditemani oleh visual-visual yang cukup menceritakan, sehingga interaksi itu terjalin. Mereka bisa berboyong-boyong untuk ikutan kolaborasi gitu. Nah, visual foto menjadi perantara orang untuk ikutan kolaborasi. Visual foto storytelling yang kita sajikan mempengaruhi rasa orang untuk ikutan melakukan perbuatan baik. Ini salah satu contoh kolaborasi. Kalau saya ambil visualnya, ada teman yang coba mengabarkan tentang adanya seorang OB namanya Kang Cecep. Ini contoh, saya pernah cerita juga ke teman-teman Jawa Tengah. Ini Kang Cecep, dia mau bangun sekolah untuk desanya karena sekolahnya kecil, dekat rumah, hanya pakai gubukan gitu kan, bambu. Kemudian sekolah-sekolah yang jauh dari wilayahnya, sehingga anak-anak tidak mau sekolah. Akhirnya beliau berinisiatif untuk bikin sekolah terbuka untuk anak-anak di kampungnya. Sekolahnya kecil, akhirnya diceritakan oleh salah satu komunitas. Kita datang ke sana, saya bawa kamera untuk ikutan berhasil memotret beliau. Nah, ini Kang Cecepnya, potretnya, ini gubuknya, sekolahnya, aktivitas belajarnya di sana kayak gini. Kemudian kita ceritakan lah, kita storykan lah foto Kang Cecep waktu itu menggunakan platform kitabisa.com. Hasil visualnya kita lempar ke mereka, tulisannya. Makanya fotografi budaya itu juga tidak serta merta hanya foto doang ditampilkan, tapi kita harus menampilkan data, menampilkan cerita yang unik, kata-kata terpilih yang coba kita pilihkan untuk menjadi inspirasi gitu kan. Makanya jangan lupa juga kalau kita tidak bisa menulis atau
bikin suatu cerita, boleh juga teman-teman gandeng teman-teman literasi di kelas literasi untuk ikutan turun bareng kalau main fotografi jurnalistik, fotografi budaya kali ini yang seperti ini, hingga nanti klop antara visual dan tulisan itu bisa nyambung, mempengaruhinya, impactnya akan lebih besar gitu. Ada tulisan, ada foto gitu kan. Nah, kita lemparin di kitabisa.com, alhamdulillah dalam waktu kurang lebih dari 1 tahun, dari total donasi yang kita targetkan sekitar 250 juta itu tercapai. Karena kita memilih judul yang bagus, kemudian sosial media juga ambil peran, kemudian media mainstream seperti Kompas.com, Kompas TV dan sebagainya juga dia masuk, kemudian banyak didatangin wartawan dan sebagainya gitu. Nah, peran kita kan selesai di awal sebenarnya, ketika kita menyajikan foto, menyajikan cerita, nanti sosial media yang terhubungan dengan kita dia akan menyerbu lah ibaratnya. Konten ini konten menarik, konten bagus dan sebagainya, orang-orang akan datang dan akan menyiarkan ulang ala kantor berita mereka. Fotografi kita bergerak. Fotografi kita tidak serta-merta sebagai keindahan 2 dimensi juga. Fotografi kita juga bisa menyajikan kebermanfaatan. Fotografi kita ya, kalau tadi kita bicara tentang Cecep, kali ini saya coba menyajikan tentang foto Pak Salim namanya tokohnya, di Kampung Muka, Ancol, Jakarta Utara. Temanya tetap tentang pendidikan, kali ini tentang pendidikan juga, sama kayak yang Cecep tadi, tapi ini lebih ke pendidikan perkotaan. Dia melakukan pemberdayaan tentang pendidikan di wilayah yang kumuh, di wilayah ibu kota, tapi di utaranya, tapi dengan kekumuhannya, dengan interaksi sosial yang enggak ideal menurut saya, dia tetap bertahan belasan tahun, puluhan tahun untuk ikut turun tangan melakukan aksi hidup baik, yaitu lewat pendidikan. Ini salah satu foto visual yang saya coba foto. Beginilah salah satu imajinasi saya untuk menggambarkan ke halayak, khususnya ada interaksi sosial yang ini gangan rumah, gang depan rumah itu ada rumahnya, dapurnya tidak bisa masuk ke dalam karena rumahnya hanya sepetak sekecil, dapurnya di luar, di bawahnya ada got, ada tulisan WC dan sebagainya, ada jemuran dan sebagainya. Ini interaksi sosialnya seperti ini, padatnya seperti ini. Di bawah dapur itu ada mengalir got yang tiba-tiba, kalau saya waktu itu memotretnya, tiba-tiba ngalir kuning-kuning gitu kan ya. Ya itu interaksi mereka secara kesehatan, secara hubungan interaksi sosial ya begini, ambil masak, temu waria dan sebagainya, saya menyapa. Ini visual yang coba saya ambil. Nah, teman-teman bisa ambil hal-hal yang berbeda juga atau hal-hal yang sama. Nah, kira-kira saya membuka foto dengan begitu karena harus menggambarkan situasi yang harus dampak sosial yang terjadi di sana. Ini Pak Salim ketika diganggang, jalan diganggang. Ini aktivitas aktivitas masyarakatnya, ada rumah-rumah di pinggir rel, aktivitas pekerja, buruh dan sebagainya, entah apa yang namanya, tapi setidaknya ada kehidupan yang real di ibu kota seperti ini. Dan Pak Salim mengambil peran untuk mengambil posisi pendidikan. Ini aktivitas TK-nya, sekolahnya Pak Salim. Ini sama kayak tadi kontennya, gangan rumah, nyucinya di depan rumah sebagainya. Ini entire, ini situasi-situasi lingkungan untuk menggambarkan suasana, supaya nanti ketika kita publis di media sosial, mereka akan merasakan betapa tidak idealnya situasi itu, betapa kacaunya situasi itu di kala ideal gitu kan, di mana rumah kita menjadi nyaman, mencuci dengan nyaman, baju dengan nyaman, masak dengan nyaman, tapi mereka tidak begitu nyaman, dan belum lagi tentang proses pendidikan dan sebagainya. Ya. Nah, ini situasi peserta belajarnya, misalnya Mas Salim. Saya ajak mereka untuk keluar dari kelas, waktu istirahat dan sebagainya, mereka keluar. Saya ajak untuk mereka juga bercengkrama dan sebagainya. Di
Di situasi itu saya juga mau menggambarkan bahwasanya sekolahnya dia persis di pinggir rel. Waktu-waktu akan ada kereta lintas dan sebagainya, kebisingan yang coba ngebayang lah kebisingan apa gitu kan, polusi apa yang timbul oleh debu-debu kereta dan sebagainya di sekolah mereka, tempat ngaji mereka gitu ya. Saya foto mereka dengan yang gembira, saya posisikan mereka apa adanya, natural sebagainya gitu kan, sehingga rasa pesan dalam foto itu mudah-mudahan dia tersampaikan. Apalagi ada unsur-unsur kereta, ada pekerja, ada wanita yang berjalan dan sebagainya, hal-hal yang menambah interaksi itu lebih apa namanya, lebih banyak lagi informatif yang disampaikan gitu kan. Nah, secara fotografis teman-teman juga bisa menyampaikan hal ini, jangan takut juga untuk takut ya ini settingan sebagainya, nggak apa-apa, situasinya dalam kenyataannya lebih ekstrim dari ini. Dalam kenyataannya kita hanya mengcapture beberapa hal yang dibikin bagus-bagusin supaya hasilnya lebih enak terlihat. Pada kenyataannya lebih ekstrim lagi, lebih nggak enak lagi kalau dirasakan langsung gitu. Ini Pak Salim, potret Pak Salim. Nah, ini teori potret aja sih, potret fotografi. Settingan apa namanya, konten, settingan dan sebagainya perlu imajinasi. Teman-teman juga perlu dikeluarkan sebagai fotografer. Ya, kita mau menggambarkan Pak Salim di lingkungan kumuh, kita menggambarkan Pak Salim wilayah yang di pinggir rel kereta, kita menggambarkan aktivitas dampak sosialnya kalau siapa. Maka misalkan dengan foto ini saya menggunakan Pak Salim di posisi bertiga, 2/3-nya kita menyajikan background dengan anak-anak saya ngaji, kemudian ada visual rel kereta. Itu adalah bagian yang saya coba ambil untuk memotret si pemberdaya dalam banyak foto pemberdaya, foto-foto potret seperti ini. Hampir wajib teman-teman bikin, karena memang mereka yang mau kita bicarakan, mereka inspirasi mereka yang mau kita sajikan dengan teknis fotografi, entah ada di kebun, entah nanti ada di sungai, entah lagi nanti ada jembatan, entah lagi apa tentang pemberdayaan lainnya. Nah, teknis fotografi seperti ini, penguasaan tentang potret fotografi juga teman-teman bisa pelajari, sehingga hasilnya lebih bagus, lebih nonjok ke publik supaya bisa ikutan merasakan apa yang mereka sedang perjuangkan. Potret itu sedang gembira, optimisme di lingkungan yang tidak ideal, tapi optimisme, senyum terlempar sebagainya menjadi bagian yang menarik untuk kita potret. Kumuhan, kepadatan, warung, ekonomi, geliat ekonomi, ujian, gelap dan sebagainya. Ini bisa jadi bagian interaksi visual yang begitu penuh dalam imajinasi fotografi kita. Pak Salim di tengah kegelapan lingkungan yang sedang diperjuangkan lebih baik lagi. Ya, situasi yang ada bapak gendong anak, ibu ngasuh, pinggir dan sebagainya. Ya, inilah fotografi menemani cerita fotografi mengenai aksi hidup baik seorang untuk bisa orang nikmati sajian ceritanya, orang nikmati rasanya, orang ikut bisa menangis juga, orang bisa ketawa juga, orang bisa akhirnya orang bisa ikutan turun apa yang bisa mereka lakukan. Lalu bagaimana kita memproduksi foto-foto pemberdayaan ketika turun ke lapangan? Kalau yang saya biasa lakukan adalah ketika saya dapat informasi dari sumber informasi, entah komunitas, entah seorangan, atau entah kita melihat sendiri, atau kita tahu informasi lewat sosial media, kita cari tahu dulu datanya, informasinya. Kalau misalnya dari komunitas, dari perseorangan, kita minta ceritakan dulu apa pemberdayaannya, apa proses hidup baiknya, apa inspirasinya, apa kira-kira yang harus kita
ibaratnya jual secara visual untuk untuk mendapatkan angle-angle apa yang harus kita angkat, sehingga hasil fotografi kita itu pas turun ke lapangan itu tertata lebih rapi, kemudian sesuai dengan konten yang mau kita bicarakan gitu kan. Tahu ceritanya dulu, tahu isinya, tahu apa yang harus kita foto, baru kita turun ke lapangan, sehingga kerangka berpikirnya itu jelas apa yang harus kita foto, apa yang kita harus sajikan, sehingga efektif, efisien, fotonya juga, tendangannya, kontennya, isinya juga masuk ke apa yang harus kita bicarakan. Selanjutnya setelah itu kita cari data di lapangan secara langsung. Seringkali improvisasi itu terjadi, data tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan di awal-awal waktu, sehingga turun ke lapangan kita bisa berimprovisasi secara visual. Kita cari lagi, kita gali lagi apa yang harus kita ambil fotonya, sehingga itu korelasi dengan ceritanya, visual dengan cerita kita bisa berjalan dengan baik. Kemudian kalaupun ada settingan, kemudian kalaupun ada hal-hal yang harus kita improvisasi lebih detail lagi, bisa dikomunikasikan ke subjeknya, ke pemberdayanya, sehingga fotografi yang kita hasilkan sesuai dengan harapan. Ceritanya lebih mendalam, kemudian belum tentu kalau kita datang ke tempat yang kita ambil fotonya hasil cerita itu keluar, belum tentu. Nah, kita gali kapan, di mana, bagaimana, kalaupun harus ada settingan dan sebagainya, itu bisa kita lakukan, sehingga ceritanya itu menjadi komplit, ceritanya itu menjadi tidak lagi ala kadarnya. Oke, setelah kita melakukan turun ke lapangan, memotret, ini kita masih menggunakan foto di foldernya Pak Salim. Setidaknya di folder ini ada 35 item foto terseleksi gitu ya. Nah, salah satu hal yang penting dalam fotografi setelah kita turun ke lapangan adalah hasil seleksi. Nah, hasil seleksi ini yang mempengaruhi nanti hasil mood, hasil cerita, hasil rasa yang kita akan sajikan ke sosial media atau ke media-media lainnya gitu kan. Nah, jangan sampai ketika kita dapat foto 40 atau 50 foto yang dianggap kita bagus, 40-50 fotonya dilempar juga di sosial media kita, sehingga nanti orang bosan, malah muak dan sebagainya. Bahkan foto-foto yang harusnya intinya itu kependem, kesalip dengan foto-foto yang nggak punya makna, yang nggak punya korelasi dengan cerita yang coba kita mau sajikan. Nah, cerita itu kita coba bangun ceritanya juga, kita bangun cerita, nanti foto coba masuk ke wilayah apa sih yang mau dibicarakan gitu kan. Setidaknya 5 mungkin terlalu sedikit, 10 foto sampai 20 foto maksimal juga udah terlalu banyak. Kira-kira 10 sampai 15 foto bisa kita jadi acuan untuk bisa dilempar ke sosial media. 10 foto udah ideal juga untuk kayak misalnya Instagram, 10 foto juga udah cukup lumayan membicarakan apa yang mau kita ceritakan. Nah, apa sih hal yang mau kita bangun? Misalkan kalau tadi saya menjanjikan misalkan realitas sosialnya gitu. Kita pilih salah satu foto misalkan realitas sosialnya. Dari sekian foto, banyak sekian foto itu berapa ratus foto yang kita ambil foto, jangan lupa kita ketika kita turun ke lapangan kita menyajikan juga realitas sosialnya. Karena why? Kenapa kita memotret gitu kan? Kenapa kita turun ke situ? Bukan karena Pak Salimnya saja yang punya aksi hidup yang inspiratif, tapi kita juga memotret why, kenapa? Oh, ternyata ada problem. Oh, ternyata ada hal yang harus kita angkat rame-rame lewat visual, lewat fotografi. Misalkan lingkungan. Nah, saya ngambil entire foto pembuka, bisa menggunakan lingkungan, bisa menggunakan kenapa, bisa menggunakan hal-hal yang menjadi problem. Nah, itu foto-foto problem itu coba teman-teman angkat, pilih salah satunya dari sekian banyak foto yang dianggap menjadi perwakilan. Kemudian jelas aktivitas apa yang dilakukan oleh misalkan si subjek, si tokohnya. Misalkan Pak Salim dengan kegiatan aktivitas sekolahnya kan, dia pengajar di sekolahnya. Kalau nanti ada seorang penggiat kebun, aktivitas di kebunnya, atau penggiat lingkungan, pariwisata, atau penggiat wisata edukasi gitu kan.
bisa menggunakan latar wisatanya sebagai bagian membicarakan si tokohnya, gitu kan, lebih detail, lebih mendalam. Lalu problem-problem kekinian lagi bisa disajikan kalau Pak Salim, adanya orang yang juga tidak sekolah dan orang yang kayak ini, problem sosial lainnya itu bisa dilakukan. Tadi kalau saya tampilan ini juga gitu kan. Salah satu mengangkat kegelisahan, kenapa saya memotret kegelisahan orang juga pasti bertanya kenapa begini, kenapa begitu. Nah itu yang coba dipancing lewat pilihan-pilihan foto yang teman-teman lakukan. Lalu pilihan-pilihan tentang aktivitas sosial, aktivitas yang unik, human interest dan sebagainya yang bisa disajikan lebih bagus juga bisa masuk bagian untuk mempengaruhi cerita. Kenapanya begininya, subjeknya apa, kemudian apa yang penerima manfaatnya siapa, kayak gini ini penerima manfaat. Orang-orang yang mendapat manfaat dari aksi hidup baik orang lain. Salah satunya siswa ini. Nah kita ambil se-unik mungkin, se-fotografis mungkin untuk bagian dalam rangkaian foto yang kita pilih sebagai bagian dari cerita yang akan kita sebarkan ke publik. Kira-kira gitu. Kemudian hasil dari seleksi yang kita terima, misalkan 10 foto ya, yang kita seleksi berhasil kita peras dari sekian foto, kita harus berebut ego lah dengan banyak foto yang dianggap kita bagus, tapi kita tidak serta merta dengan bangga misalkan sampai 40-50 foto sehingga orang menjadi bosan, akhirnya nanti ceritanya menjadi hambar-hambar aja. Jangan sampai kayak gitu. Nah setelah itu editing lewat Photoshop boleh. Lalu kalau sekarang supaya mempercepat terpublish bisa juga menggunakan aplikasi yang ada di handphone teman-teman sekalian, ada namanya Snapseed atau yang lain-lainnya, itu bisa mempermudah. Ya demikian hasil obrolan kita. Mudah-mudahan obrolan yang ringan, yang sederhana ini, apa yang coba kita tadi tampilkan, obrolkan, mempunyai dampak positif untuk kita. Bagi teman-teman yang mau terjun ke dunia fotografi berdaya, monggo silahkan. Mudah-mudahan makin banyak orang yang memproduksi konten baik gitu kan, ketimbang kita ikut alur apa yang dibicarakan sosial media. Mendingan kita memproduksi foto-foto model kayak gini itu tidak selesai di hari ini ketika kita lempar ke sosial media kemudian selesai, tapi fotografi kayak gini bisa masih diceritakan di hari-hari kemudian, sehingga foto ini mau lewat kampanye tahun kapan, lewat apa ini problemnya sama, tahunnya sama, sehingga fotografi ini masih kita bisa ulang-ulang ceritanya, masih kita bisa diskusikan gambarnya, masih kita bisa tampilkan rasanya lintas waktu, lintas zaman, sehingga proses-proses itu terus berjalan, kolaborasi itu bisa terus berjalan, kolaborasi itu terus akan tercipta di lingkungan mereka yang berdampak gitu kan, sehingga fotografi kita tidak selesai hari ini, fotografi kita bisa mempengaruhi banyak orang di hari-hari kemudian, entah siapa, entah bagaimana, entah berapa besar capaiannya, sehingga fotografi kita bisa mempunyai nilai kebaikan untuk diri kita sendiri. Karena fotografi tidak hanya diam, tidak hanya keindahan, tapi bisa mengaruhi hajat hidup orang banyak gitu kan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan monggo, kalau ada yang harus didiskusikan lagi monggo. Selamat mencoba.